Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum, saya Tin Kadriana Anawairindi dengan NIM 13122000282. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Untak Surabaya yang sedang bermagang di kantor hukum PT Graha Projustisia. PT Graha Projustisia merupakan kantor advokat yang didirikan oleh Bapak Dr. Rahman Hakim, SH, MH, yang berkantor di Jalan Jagir, Wonokromo, Kota Surabaya. Graha Projustisia merupakan perkumpulan advokat beranggotakan purna jaksa, hakim, dan penyidik dengan latar belakang disiplin ilmu hukum pada spesialis bidang advokasi, kenotariatan, mediasi, habilitasi, pajak, kredit macet, dan pendidikan profesi. Visi misi dari kantor ini yaitu visi membangun mitra dengan memberi solusi praktis terhadap permasalahan. Misi 1. Penyelesaian masalah melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan tradisiplin. 2. Mempresentasikan legal opinion berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. 3. Menjunjung dan kredibilitas dan komitmen penegak hukum dalam mencari solusi, baik kepentingan klien. 4. Bekerjasama dalam tim yang memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya dapat berdiskusi langsung mengenai etika profesi hukum dan manajemen kantor hukum dengan Bapak Dr. Rahman Hakim, SH, MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum, saya Tin Kadriana Anawairindi dengan NIM 13122000282, mahasiswa Fakultas Hukum Untak Surabaya yang sedang bermagang di kantor advokat Dr. Rahman Hakim, SH, MH. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani langsung oleh Bapak Dr. Rahman Hakim, SHMH. Kali ini kita akan berbincang mengenai manajemen kantor hukum dan etika profesi hukum. Manajemen kantor hukum dan etika profesi adalah dua aspek penting dalam pengelolaan praktik hukum. Mengenai manajemen kantor hukum, Pak, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang struktur organisasi yang efisien di sebuah kantor hukum? Ya, tentu dalam organisasi kantor hukum itu harus dibuat struktur organisasi bahkan yang jelas dan terukur. Artinya kalau dalam kantor hukum itu kan mesti mereka kantor hukum yang datang itu menyangkut perkara pidana, perdata, pengadilan tata usaha negara, dan perkara-perkara perselisihan hubungan industrial kayak dulu dipecat, kemudian dan sebagainya. Nah, tentu dalam organisasi advokat ini khususnya mereka yang sudah berpraktek di kantor itu sangat diperlukan bidang-bidang spesialisasi yang tadi saya sebutkan, pidana, perdata, dan sebagainya. Itu yang kemudian terkait yang kedua adalah selain ngomong manajemen kantor hukum, tadi ngomong tentang Etika profesi. Ya, etika profesi ya. Itu dalam profesi sebagai seorang penegak hukum yang mandiri. Advokat ini kan penegak hukum yang mandiri. Kalau penegak hukum ini kan ada polisi, jaksa, dan hakim. Tapi yang penegak hukum yang mandiri adalah advokat. Dan itu etika profesinya harus diatur dan itu bisa diatur dalam undang-undang advokat tentang etika profesi. Misalnya tadi seorang advokat tidak boleh misalnya membuka rahasia kliennya. Seorang advokat dalam perhubungannya dengan klien tidak boleh misalnya satu mobil, makan berdua, satu rumah bermalam, sebagainya. Itu salah satu ada etika profesi termasuk di Indonesia. Di Amerika juga diatur hal-hal tentang etika profesi. Itu yang bisa dijawab ya dua pertanyaan. Terus bagaimana cara mengelola alur kerja dan beban kerja pengacara dalam sebuah firma hukum agar tetap produktif tanpa mengorbankan kualitas pekerjaannya? Ya, tentu seorang advokat itu menangani perkara ringan, berat, dan sangat berat itu harus diberikan kepada advokat yang tepat. Jadi ketika ada klien ini perkaranya khusus cukup mediasi, maka yang dilakukan siapa yang pandai melakukan lobby dan mediasi. Dan itu ketika mediasi harus diberikan kepada advokat yang punya sertifikat mediator non hakim, jadi punya kemampuan, punya wawasan, punya teknik, punya skill. Jadi tidak asal bicara merunding nego-nego dalam perkara PSA, misalnya sengketa alternatif. Ya.
apa peran manajer kantor hukum dalam menjaga hubungan dengan klien dan mengembangkan jaringan bisnis bagi firma? Ya, jadi dalam kantor hukum itu saat ini tidak seperti kantor hukum misalnya kalau di Amerika itu American Lawyering itu sebuah perusahaan hukum, jadi berbentuk PT. Kalau di Indonesia ini kantor hukum advokat itu masih sifatnya parsial dan tidak banyak anggotanya, ada yang cuma 2, ada yang 5, ada 10, bahkan lebih banyak, bahkan ada juga yang punya aspirasi sampai 25 lebih. Apa itu benar mereka tidak tahu. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah pengelolaan kantor hukum itu jelas parameternya, jelas ukurannya, mereka pekerjaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kliennya itu seperti apa, itu ya. Apalagi dalam dunia advokasi kantor hukum ini kan ada perkara yang tidak boleh ditolak, yaitu mereka yang tidak mampu, namanya perkara pro due dan pro bono. Itu yang saya. Terus mengenai etika profesi hukum, bagaimana pengacara harus menangani konflik kepentingan dalam praktek mereka? Kalau seorang pengacara itu harus tidak boleh tidak boleh ada konflik kepentingan, interestnya, kalau interestnya boleh. Jadi seorang penegak hukum itu ketika dia sudah melakukan pembelaannya tidak boleh ada kasihan, terus ada kepentingan tersinggung, kemudian ada money politik, kemudian bisa disuap, itu tidak boleh dan itu melanggar, dan itu bagi kami tantangan, dan sanksinya jika ketahuan oleh itu organisasi maka bisa kena sanksi ringan, berat, dan hingga pemecahan. Dan itu harus dijaga betul sebagai seorang advokat, karena ingat, advokat itu disumpah, dan sumpah itu melekat seumur hidup. Dalam sumpahnya itu kan seorang advokat tidak boleh menjanjikan memberi sesuatu kepada hakim dan para penegak yang lain agar perkaranya menang, tidak boleh. Makanya itu sumpahnya melekat, suci, tidak bisa dicabut sumpahnya oleh siapapun. Ya. Terus Pak, bagaimana pengacara harus menangani situasi di mana mereka diberi instruksi oleh klien yang bertentangan dengan hukum atau prinsip etika? Ya, tentu kalau advokat yang profesional, advokat yang bermartabat, itu dia akan menolak, karena itu bertentangan dengan etika profesi. Kalau itu dipaksakan maka mereka sudah melanggar etika profesi dan janji sucinya berjalan advokat. Dan itu jika dilanggar maka ketika Tuhan saja dibohongi dengan janjinya, apalagi nanti ke depan maka hasilnya akan tidak baik. Jadi pada posisinya tidak boleh dilakukan dan harus teguh pada semua janji etika dan profesinya yang telah dilangsungkan, karena sumpahnya dia ini melekat dan bergantian. Itu ya. Terus Pak, apa saja pelanggaran etika yang paling sering terjadi dalam praktek hukum dan bagaimana cara mencegahnya? Ya, tentu kembali lagi mereka yang benar-benar mampu mempelajari ilmu advokat, maka dia akan yakin dengan advokatnya. Banyak sekali advokat yang ditangkap KPK, kemudian ditangkap kepolisian, ya mohon maaf menipu kliennya, kemudian dia menyuap hakimnya, bahkan hakimnya juga sama jaksanya ditangkap. Itu salah satu hal yang tidak boleh dilakukan, makanya harus dijaga, harus konsisten terhadap apa yang diyakini, dihukumi, diprinsipkan, tidak boleh dilanggar. Baik Bapak, terima kasih atas pencerahannya. Sekian dari perbincangan kami. Semoga topik pembahasan kami kali ini menjadi edukasi yang baik bagi orang-orang di luar sana. Salam Merah Putih. Salam.